Halo teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang induksi matematika. Dan ini adalah bagian yang ketiga teman-teman ya. Jadi bentuk ketidaksamaan atau pertidaksamaan. Jadi contoh-contohnya salah satunya ada yang di atas ini ya. Jadi kita suruh membuktikan dengan induksi matematika, tapi bentuknya adalah pertidaksamaan ya. Ini masih dalam bagian bab sigma dan induksi matematika. Untuk yang bentuk lain teman-teman bisa melihat di video sebelumnya ya, seperti itu. Oke, jadi algoritma induksi matematikanya kita akan gunakan sama dengan sebelumnya ya. Kita akan membuktikan dengan nilai n sama dengan 1. Kemudian angka keduanya adalah andaikan P dari n itu benar, maka harus terbukti bahwa P dari n plus 1 juga benar. Dan dari situ kita akan menarik kesimpulan bahwa pernyataan akan berlaku untuk semua bilangan n ya, seperti itu. Nah, cuman untuk ketidaksamaan ini kita mengingat lagi tentang sifat pertidaksamaan ya. Nah, sifat pertidaksamaan itu yang umum dan kita akan cukup banyak gunakan di sini adalah ini teman-teman. Jadi ada yang namanya sifat transitif. Itu kalau misalkan kita punya A lebih dari B lebih dari C, itu maka kesimpulannya pasti A lebih dari C. Begitu juga kebalikannya. Kalau A kurang dari B kurang dari C, maka A juga kurang dari C. Kemudian kalau sifat berikutnya, jika A kurang dari B dan C lebih dari 0, maka AC kurang dari BC. Dan jika A lebih besar dari B dan C lebih dari 0, maka AC lebih besar dari BC. Nah, sifat ketiga ini yang akan kita cukup banyak gunakan adalah jika kita sudah punya bentuk nih A kurang dari B, maka kalau di sebelah kiri kita tambahkan angka C, di sebelah kanan juga harus ditambah C. Begitu juga kebalikannya. Yaitu sifat-sifat yang akan kita gunakan. Nah, kita coba di beberapa contoh teman-teman. Jadi dengan menggunakan induksi matematika, buktikanlah untuk setiap n bilangan asli berlaku 4n kurang dari 2 pangkat n untuk n sama dengan 5. Lebih dari sama dengan 5, maaf. Nah, jadi kalau di sini n lebih dari sama dengan 5, kita uji yang pertama kali bukan n sama dengan 1 ya teman-teman, tetapi n sama dengan 5. Karena dia harus lebih dari sama dengan 5. Nah, untuk n sama dengan 5 maka berlaku 4 kali 5 itu kurang dari 2 pangkat 5. Di sini kita dapatkan 20 kurang dari 32, itu jelas benar ya. Seperti itu. Nah, langkah yang kedua, ini kita anggap benar ya. Jadi 4n dikurangi 2 pangkat n ini dianggap benar. Ya, benar. Maka langkah berikutnya kita akan membuktikan untuk n sama dengan n plus 1. Jadi kita akan membuktikan supaya 4 dikalikan n plus 1 kurang dari 2 pangkat n plus 1. Tujuan akhir kita adalah ke sini, teman-teman ya. Nah, tujuan akhir kita adalah ke sini. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya itu kita akan mengolah bentuk yang nomor 2 ini. Jadi 4n kurang dari 2 pangkat n itu kita olah. Bagaimana mengolahnya? Nah, ini ya kalau kita intip dulu gitu ya, 4n plus 1 itu kan sebenarnya sama aja 4n plus 4 ya. Jadi 4 dikalikan n plus 1 itu sama aja 4n plus 4. Nah, ini kita gunakan sifat yang ketiga nih teman-teman ya. Jadi kalau kita punya 4n kurang dari 2 pangkat n, tapi kita mau membentuk menjadi 4n plus 4, maka di sini ditambah 4, di sebelah kanan juga ditambah 4. Ya. Sehingga dari situ di sebelah kiri ini sudah menjadi 4 dikalikan n plus 1. Sedangkan di ruas kanan itu adalah 2 pangkat n plus 4. Ya. Nah, lalu kan gini teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah tahu n-nya itu minimal 5, maka kita boleh buat persamaan bahwa 2 pangkat n plus 4 itu pasti juga kurang dari, nah ini sebenarnya cuma ngakalin nih, ngakalin supaya kita bisa ketemu yang di sebelah kanan nih teman-teman ya. 2 pangkat n plus 1 itu pasti kalau kita buat ini adalah 2 pangkat n plus 1 itu pasti lebih dari 2 pangkat n plus 4, karena kan n nya itu minimal 5. Kita boleh coba ya, misalkan kita isi n nya itu 6 ya, n nya 6, 2 pangkat 6 plus 4 itu pasti lebih kecil daripada 2 pangkat 6 plus 1 ya, atau 2 pangkat 7 ya kan. Jadi ini coba ya, coba n sama dengan 6.
maka 2 pangkat 6 plus 4 itu hasilnya berapa? 64 tambah 4 68, sedangkan 2 pangkat 6 plus 1 itu 2 pangkat 7 itu hasilnya 128. Ini kita bisa simpulkan bahwa 2 pangkat 6 plus 4 itu lebih kecil daripada 2 pangkat 6 plus 1. Jadi ini sudah terbukti. Nah, dari sini kita gunakan sifat yang nomor 1 ini, teman-teman. Jadi kalau A kurang dari B kurang dari C, maka kesimpulannya A pasti kurang dari C. Sehingga dari situ kita sudah bisa simpulkan bahwa 4 dikalikan N plus 1 itu kurang dari 2 pangkat N plus 1. Terbukti ya, teman-teman. Jadi caranya memang agak otak-atik ya, teman-teman ya. Jadi supaya intinya kita mengakali supaya ketemu apa yang diminta. Ya. Kita coba lagi, teman-teman. Dengan menggunakan induksi matematika, buktikanlah untuk setiap n bilangan asli berlaku 2n min 3 kurang dari 2 pangkat n min 2 untuk n lebih dari sama dengan 5. Ya. Langkah yang pertama kita uji n sama dengan 5, maka 2 kali 5 minus 3 itu sama dengan kurang dari 2 pangkat 5 minus 2. Ini 10 dikurangi 3 itu berarti 7. Ini 2 pangkat 3 ya, 8. Berarti ini benar ya. Oke. Lalu langkah yang kedua, kita anggap 2n minus 3 kurang dari 2 pangkat n min 2 itu dianggap benar. Ya. Nah, tujuan kita adalah mencari ini digantikan dengan n plus 1. Ini juga digantikan dengan n plus 1. Ya, jadi tujuan kita adalah mencari 2n plus 2 min 3, berarti 2n min 1, kurang dari 2 pangkat n min 1. Ini adalah tujuannya ya. Tujuannya. Jadi n-nya kita ganti n plus 1. Oke ya. Nah, ngolahnya bagaimana? Kita akan mengolah yang di langkah kedua. Jadi yang diolah adalah langkah yang warna biru ya. Warna biru. Tujuannya adalah merah. Biru ke merah. Nah, supaya sama ya, yang tadi juga saya kasih. Ya, nah, supaya sama. Tujuannya biru ke merah. Oke. Nah, kita ulang nih, teman-teman. Jadi 2n minus 3 kurang dari 2 pangkat n minus 2. Nah, supaya menjadi 2n minus 1, maka kita akan tambahkan dengan 2 ya. Jadi di sebelah kiri dan sebelah kanan kita tambahkan dengan 2. Sehingga di sebelah kiri ini akan menjadi 2n minus 1 kurang dari 2 pangkat n minus 2 ditambah 2. Nah, tujuan kita itu ini, teman-teman ya. 2 pangkat n minus 1. Ya, nah berarti di sini sudah langsung aja teman-teman bilang bahwa 2 pangkat n minus 2 ditambah 2 itu pasti kurang dari 2 pangkat n min 1 kan. Jadi seperti ini kan pasti kurang dari 2 pangkat n minus 1. Jadi boleh dicoba ya, misalkan coba angka 6 ya, n sama dengan 6, maka 2 pangkat 6 minus 2 plus 2 itu hasilnya adalah 2 pangkat 4 ditambah 2, 18. Lalu kalau dimasukkan sebagai 2 pangkat 6 min 1 itu 2 pangkat 5, 32. Sehingga sudah terbukti bahwa 2 pangkat n min 2 plus 2 itu pasti lebih besar dari 2 pangkat n min 1. Sehingga dari situ artinya ini menjadi 2n minus 1 kurang dari 2 pangkat n minus 1. Ini sudah terbukti ya. Itu. Kemudian satu lagi, teman-teman ya. Jadi buktikan 3 pangkat n itu lebih besar dari sama dengan 2n plus 1 untuk n lebih dari sama dengan 1. Nah, kalau untuk yang ini n lebih dari sama dengan 1, kita boleh coba n sama dengan 1. Maka menjadi 3 pangkat 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat 1 plus 1. Ini 3, ini juga 3. Berarti terbukti benar ya. Lalu yang kedua, kita misalkan 3 pangkat n lebih dari sama dengan 2n plus 1. Ini dianggap benar ya. Saya kasih warna biru. Nah,
Nah, tujuan kita adalah nomor 3. Kita memisalkan n sama dengan n plus 1, maka tujuannya adalah 3 pangkat n plus 1 lebih besar sama dengan 2 n plus 1 ditambah 1. Atau 3 pangkat n plus 1 lebih besar sama dengan 2n plus 3. Ini adalah tujuan yang mau kita cari. Ya. Oke, next kita olah yang bentuk kedua. Jadi bentuk kedua ini 3 pangkat n, ya kan, lebih besar sama dengan 2n plus 1. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ini kan tujuannya adalah 3 pangkat n plus 1. Kita tahu 3 pangkat n plus 1 itu adalah 3 pangkat n dikali 3. Jadi ini kita boleh kalikan nih teman-teman. Kalau yang dikalikan 3, maka yang di kanan juga dikali 3. Sehingga ini akan kita dapatkan sudah menjadi 3 pangkat n plus 1. Nah, ini menjadi 6n plus 3. Tujuan kita adalah 2n plus 3. Ya sudah, kan 6n plus 3 otomatis pasti lebih besar dari 2n plus 3 dong ya. Sehingga, ini sudah jelas 6n lebih besar dari 2n kan. Sehingga sudah kita buktikan bahwa 3 pangkat n plus 1 itu lebih besar dari 2n plus 3. Terbukti. Seperti itu ya. Jadi caranya coba-coba, tetapi ya itu sederhana aja ya teman-teman ya. Ini adalah contoh beberapa soal tentang induksi matematika tentang bentuk pertidaksamaan. Jadi ada 3 bentuk, teman-teman bisa kombinasi dengan video-video sebelumnya ya. Selamat belajar teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya.